Turunkan berkat buat kami Tuhan. Turunkan berkat-Mu Tuhan buat hidup kami. Turunkan berkat-Mu buat hidup kami hari ini Tuhan. Turun berkat-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mazmur 27. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur 27. Ayat 1 sampai dengan 14. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh ke sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang ku sampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku. Dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sebuah mazmur yang ditulis Daud, saudara. Dan di ayat pertama dia berkata, Tuhan adalah terangku. Kalau saudara cuma baca, Tuhan adalah terangku. Itu cuma sebuah kata yang kurang berarti buat kita, saudara. Tapi buat penulisnya pada hari itu, dia tahu dan tahu apa yang sedang dia tulis, saudara. He is my light. Dia terangku. Kenapa, saudara? Sebab dia tulis itu ketika dia sedang dalam kegelapan yang paling gelap. Orang yang pernah jalan dalam kegelapan, dia tahu apa itu sebuah terang, saudara. Cuman orang yang pernah tahu kegelapan yang paling gelap, dia bisa tahu, ekspresikan dengan jelas, dia terangku. Dan Daud menyatakan ini, Tuhan, Engkaulah terangku Tuhan. Dia tahu terang itu begitu menyenangkan buat dia. Begitu menghibur buat dia. Sebab dia lewati keadaan yang sangat gelap. Yang dia tidak tahu mesti kemana. Dan apa yang sedang dia jalani. Tapi detik dia lihat terang itu. Dia berkata, Tuhan, Engkaulah terangku. Buat Daud perkataan ini segala-galanya buat dia. Sebab ketika dia dalam kegelapan tidak tahu arah. Dan tiba-tiba muncul sebuah terang. Dan tiba-tiba semua yang gelap, semua yang tidak kelihatan, tiba-tiba dia tahu jalannya. Dia tahu arahnya. Dia tahu. Dan dia berkata, Tuhan, Engkaulah terangku. Kalau dalam hidupmu hari ini sedang lewat yang gelap, saudara. Apapun yang sedang gelap dalam hidupmu. Kalau engkau berkata pada dia, Tuhan, Engkaulah terangku. Dan tiba-tiba cahaya itu muncul. Semua kegelapan, ketidakpastian, yang tidak tahu pergi kemana. Tiba-tiba kau bisa lihat semua dengan jelas. Dan kau tahu. Aku tahu jalannya. Sebab terang itu muncul.
kegelapan itu membuat semua hal tidak kelihatan. Hal yang paling mudah engkau dapatkan dalam kegelapan tidak kelihatan sama sekali, saudara. Kalau engkau di rumah cari sesuatu sedang gelap, susah saudara nyarinya. Tapi kalau terang itu datang, semua bisa kelihatan dengan baik, saudara. Amin. Dan Daud berkata, Tuhan, engkaulah terangku. Dia ngomong ini dan dia tahu dengan persis apa itu arti terang buat hidupnya. Dan dia berkata, Tuhan, engkaulah keselamatanku. You are my rescuer. Engkaulah penyelamatku. Buat beberapa orang yang tidak pernah alami sesuatu yang berat dalam hidupmu, engkau gak pernah tahu dengan tepat apa arti keselamatan. Kau gak pernah tahu ekspresikan dengan tepat apa itu rescue. Tapi kalau kau pernah alami dalam hidupmu sebuah peristiwa yang berat, yang sukar, yang menakutkan, dan tiba-tiba ada orang yang tolong kau, engkau tahu arti Mazmur ini. Dan kau berkata, Tuhan, engkau penyelamatku. Sebab di saat yang krisis, saat yang genting, saat dimana aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan tiba-tiba engkau datang, dan engkau lepaskan aku. You are my rescue. Engkau penolongku, penyelamatku Tuhan. Daud dalam hidupnya berkali-kali melewati saat yang menakutkan, mengerikan. Dan dia hampir terjepit. Dia hampir mati. Lewatin semua yang berat. Tapi dia tahu, setiap kali dia lewati itu, Savior, penyelamat, rescuer, penolong itu datang melepaskan dia dari itu. Dan dia bisa nyanyi, Tuhan, engkaulah keselamatanku. Tanpa sebuah pengalaman, cuma sebuah kata-kata datar, tidak ada artinya. Tapi kalau engkau mengalami dengan firman ini, saudara, engkau tahu bagaimana dia tolong hidupmu, bagaimana engkau dilepaskan oleh Tuhan. Amin. Siklak terbakar, istri dan anak-anak seluruh penduduk kota itu ditawan, kota dibakar habis. Di tengah situasi yang berat itu, tidak ada yang bisa menolong. Semua lemah dan sudah nangis. Tapi Daud tahu, rescuer itu datang, menguatkan Daud. Dan dia berkata, Daud, kuatkan hatimu, kejar Daud. Daud, kuatkan hatimu, kejar Daud. Dan tiba-tiba semua kelemahan, hati yang sudah patah, yang lemah, tiba-tiba bangkit kembali. Sebab seorang rescuer, penolong di sampingnya berkata, kejar Daud. I am be with you. Aku dengan engkau, Daud. Kau bisa tangkap mereka, kau bisa kalahkan mereka. Dan tiba-tiba hati yang lemah bangkit kembali. Kenapa, saudara? Seorang penolong, penyelamat berdiri di samping yang berkata, kejar Daud. Aku bersama dengan engkau. Dan hari itu, tiba-tiba pahlawan itu bangkit kembali, saudara. Dia kejar musuhnya. Dia pukul habis musuhnya. Dan dia bawa pulang jarahan besar. Dan seluruh keluarga dia bawa pulang. Dan dia tahu, you are my salvation. Kau selamatkan aku. Hampir semua habis. Tetapi hari ini Tuhan, kau bersama dengan aku. Dan kau penolongku. Dan dia naikkan Mazmur ini. Lord, you are my salvation. Tuhan, engkaulah keselamatanku. Dan dia berkata, pada siapa aku ini harus takut? Karena aku tahu, penyelamatku bersama dengan aku. The God of hosts, the God of universe bersama dengan aku. Aku tidak akan takut. Dia pernah melawan Goliat yang besar. Raksasa yang besar itu. Dalam hati yang paling dalam dia gentar dan dia takut. Tapi detik dia takut, dia tahu apa yang dia buat, saudara. Ketika dia takut, dia tahu apa yang dia buat. Dan kita juga harus tahu, waktu engkau sedang takut, apa yang harus kau buat dalam hidupmu, saudara. Setiap kali hati ini gentar, dan kau mulai ketakutan, jangan biarkan ketakutan mengendalikan hidupmu. Bangkit, dan berkata sesuatu buat ketakutanmu. Saya ini sering diintimidasi. Saya sering hidup dalam ketakutan, saudara. Begitu banyak yang menyerang hidup saya. Tapi setiap kali itu datang dalam hidup saya berdiri dan saya berkata, dalam nama Yesus, pergi kamu setan. Kau tidak punya hak menakut-nakuti hidupku.
Kau tidak bisa mengintimidasi hidupku. Tidak bisa mengintimidasi hidupku. Dan tiba-tiba itu spirit pergi meninggalkan saya. Saya sering dijumpai dengan roh itu, saudara. Tapi saya berdiri dan saya berkata, pergi setan. Kau tidak bisa mengintimidasi hidupku. Kau tidak pernah bisa menghentikan hidupku. Sebab yang besar, yang maha kuasa, berdiri bersama dengan aku. Dan Daud dia menghadapi Goliat. Dia lihat raksasa yang besar itu. Yang paling dalam di hatinya, dia takut. Tapi detik dia takut. Dia tahu siapa yang berdiri di sampingnya. Dan dia berkata, Tuhan semesta alam berdiri bersama dengan aku. Di saat dia lihat yang besar raksasa itu, dia ucapkan, Tuhan semesta alam, God of universe, Sebaot bersama dengan aku. Dan tiba-tiba reda semua ketakutannya. Sebab dia tahu yang lebih besar menyertai aku. Musuhku tidak terlalu besar. Yang lebih besar menyertai aku. Tiap kali hatimu gentar dan engkau takut, lihat di sisimu, saudara. Sebab dia berdiri di sampingmu. The God of universe. Tuhan semesta alam berdiri. Dan Daud berkata, pada siapa aku harus takut? Pada siapa aku harus takut? Sebab dia tahu yang maha kuasa menyertai hidupnya. Dan dia berkata, Tuhan kaulah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku ini mesti takut? Tuhan kaulah benteng dalam hidupku. I am safe. Ini orang yang hidupnya merasa begitu aman, saudara. I am safe. Aku begitu aman. Kenapa? Engkau jadi benteng yang kuat dalam hidupku. Setiap kali musuh coba datang, dia akan menghadapi engkau. Karena engkaulah benteng hidupku. Ini orang dia suka mengucapkan begitu banyak sebutan buat Tuhan. Engkau terangku, engkau perisaiku, engkau kota bentengku. Dan tiap kali dia sebut nama itu, dia tahu dan dia tahu. Tuhan itu bertindak sesuai dengan apa yang dia sebutkan buat Tuhan itu. Amin. Kalau engkau pengen tahu dia bertindak seperti apa, sebut dan panggil namanya sesuai dengan kebutuhanmu. Kalau dalam kegelapan panggil Tuhan, you are my light, kau terangku. Dan tiba-tiba sinarnya datang. Kamu dalam ketakutan, Tuhan kau kekuatanku, dia akan memberikan kekuatan dalam hidupmu. Kalau musuh menyerang, you are my shield, kau adalah perisai hidupku. Dan dia datang sebagai perisai, melindungi engkau. Ini orang begitu aman hidupnya, saudara. Sebab dia tahu apa yang harus dia ucapkan dan dia katakan. Dia panggil Tuhannya sesuai dengan kebutuhannya. Engkau benteng hidupku. Kau cover aku, bungkus aku. Dan aku ini aman. Di ayat 2 dia berkata, ketika penjahat-penjahat menyerang aku, memakan dagingku, semua lawanku dan musuhku mereka berdirilah yang tergelincir dan jatuh. Aku tidak perlu takut. Kalau ada musuh yang menyerang aku, mereka yang merencanakan jahat buat aku, jatuh dan tergelincir, mereka pasti kalah. Dan di ayat 3, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Dalam peperangan, aku tetap percaya. Hidup ini banyak peperangannya. Setiap hari kita ini perang, saudara. Dengan begitu banyak hal dalam hidup ini, saudara. Dengan kesehatanmu, dengan keluargamu, dengan keuanganmu. Setiap hari kau ini berperang. Tapi dia berkata, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sebab aku akan memenangkan peperanganku. Kalau aku berperang, dia berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Gak ada, saudara. Dan dia tahu dalam peperangan yang paling berat sekalipun, dia tidak takut. Sebab Tuhan akan membuat dia keluar sebagai pemenang. Dan dia berkata, aku ini tetap percaya. Di tengah peperangan yang paling mengerikan, aku percaya. Daud tahu namanya peperangan. Berkali-kali dia dikirim ke medan perang. Ingin dijebak dan dibunuh di medan perang. Oleh mertuanya Saul. Di tempat yang paling ganas peperangan itu dia dikirim ke sana. Supaya mati. Dia tahu. Dan dia berkata, sekalipun dalam peperangan Tuhan, aku ini percaya kepadamu. I'm safe. Aku pulang dengan selamat.
Dan berkali-kali terbukti Tuhan menolong dia. Dia pulang dan tetap hidup dalam peperangan yang paling genting, yang paling mengerikan, yang paling menakutkan. Dia berkata, aku lihat dia di sana dan aku pulang. Dan dia berkata, Tuhan, di ayat 4, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itu yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sebuah kerinduan, kehausan akan Tuhan yang hebat, saudara. Dia naikkan Tuhan. Satu yang aku ingini Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kata duel bagus, saudara. Tinggal duel. Seperti orang yang akan menikah. To marry. Kata duel artinya, aku akan menikah dengan engkau Tuhan. Seperti anak domba, dia mempelai laki-laki. Dan gereja mempelai perempuan. Dia katakan, aku ini akan menikah dengan engkau. Akan bersatu dengan engkau. I will dwell. Aku tinggal dalam rumahmu Tuhan. Seumur hidupmu. Satu hal yang aku inginkan. Tinggal bersama dengan engkau. Sebuah kerinduan yang jarang dimiliki oleh orang-orang lain di Alkitab ini, saudara. Tapi yang dimiliki oleh raja ini. Aku mau tinggal dengan engkau. Satu kerinduanku. Bukan uang dan harta. Bukan apa-apa, kedudukan bukan. Tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Sebab dia tahu, tiap kali dia tinggal di dalam Tuhan, kemurahan Tuhan mengikuti hidupnya. Amin. Engkau pengen hidup dalam kemurahan, saudara. Apa itu kemurahan? Kemurahan artinya engkau semua dibuat jadi mudah dalam hidup. Kemurahan artinya sesuatu yang mahal, yang kau tidak sanggup bayar, tapi dibuat murah, itulah kemurahan, saudara. Harganya terlalu mahal, kau gak sanggup bayar, tapi dibuat murah. Kalau kemurahan diberi, bukan berarti nggak ada harga dibayar, saudara. Engkau bayar murah, tapi ada yang membayar sisanya buat hidupmu, saudara. Tiap kali dia memberi kemurahan buat hidupmu, saudara. Buat engkau itu murah, saudara. Tapi sisa harga yang ada, dia bayar buat hidup saudara. Supaya kau bisa dapat barang itu, saudara. Supaya kau bisa dapatkan semua yang kau inginkan. Dia beri kemurahan. Bukan itu barang murah. Memang murah buat engkau. Tapi sisa yang begitu mahal, dia bayar buat saudara. Dan dia berkata, Tuhan, aku mau tinggal dalam rumahmu. Supaya aku saksikan kemurahanmu dalam hidupku. Engkau buat banyak kebaikan dalam hidupku. Apa yang sukar, yang tidak mungkin. Aku alami dalam hidupku. Dan aku akan menikmati baitmu. Engkau melindungi aku, Tuhan. Dalam pondokmu pada waktu bahaya. Dan kau sembunyikan aku dalam persembunyian di kemahmu. Dikatakan kau sembunyikan dalam your secret place. Tempat rahasiamu, Tuhan. Kau sembunyikan aku. Waktu semua musuh datang, kau sembunyikan aku dalam tempat rahasiamu. Dan kau mengangkat aku ke atas gunung batu. Kau taruh kakiku di cliff, di celah-celah karang. Engkau taruh aku di sana. Dia tempatkan hidupmu, saudara. Di gunung karang. Di celah-celahnya. Supaya apa, saudara? Engkau terhindar dari semua yang jahat. Sebab yang maha kuat mengapit engkau. Engkau di antara karang yang begitu kuat. Apapun yang terjadi. Yang kena batu karangnya dulu. Engkau ditaruh di celah-celah batu karang. Diproteksi, dilindungi. Dan waktu kau di sana yang membuat, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekelilingku. Dan dalam kemahnya, aku persembahkan korban dengan sorak-sorai. Dan aku mau menyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Kenapa orang ini bisa menciptakan ratusan mazmur yang luar biasa? Sebab dia tahu, dia diangkat, ditaruh di gunung batu itu, saudara. Amin. Dia mau angkat hidup kita. Ditaruh di gunung batu.
yang membuat engkau safe, aman dan tenang hidupmu. Amin. Sebesar apa badai dalam hidupmu, kalau kau di dalam gunung batu, engkau aman. Di tengah-tengah gunung batu, diapit oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Apapun yang menimpa hidupmu, engkau aman. Daud nyanyikan pujiannya. Dan di ayat yang 10 dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dia tahu, dapatkan kasih yang sempurna dalam hidupnya. Ayahku, ibuku meninggalkan aku, tapi aku tahu engkau bersama dengan aku Tuhan. Orang yang dipuaskan hatinya oleh kasih dan cinta Tuhan, hidupnya penuh saudara. Hidup yang sangat enak kalau dia tahu dia dicintai. Orang yang sempurna hidupnya adalah, kalau diteliti secara psikologis, adalah orang mendapatkan kasih yang penuh saudara. Hari itu Daud perfect hidupnya, sebab dia tahu ada Tuhan yang menerima hidupnya. Amin. Perfect hidupnya, sebab dia tahu Tuhan mencintai, mengasihinya. Dan di ayat 13 dia berkata, sesungguhnya aku percaya, aku lihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tiap kali kau nantikan Tuhan, kekuatan diturunkan dalam hidupmu. Setiap kali kau nantikan Tuhan, kekuatan diturunkan dalam hidupmu. Amin. Nantikan Tuhan saudara, dan kekuatannya diturunkan dalam hidup saudara. Sore ini kita akan adakan perjamuan kudus. Minta ke Tuhan, Tuhan sentuh hidupku, jamah hidupku, buat mujizatmu Tuhan. Jadi terang dalam hidupku, jadi perisai keselamatan buat hidupku. Dan dia datang menolong hidup saudara. Tutup Alkitab saudara, kita bangkit berdiri sama-sama. Siap nanti kita buat perjamuan kudus. Kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesua Ohafoti Tuhan. Kita berdiri sama-sama. Hari ini kami tahu itu buktinya bahwa cintamu hebat dan luar biasa buat kami Tuhan. Kau mati di salib buat kami. Kau korbankan hidup buat kami. Karena cinta yang hebat dan dahsyat buat hidup kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Biar hari ini berikan kami pengertian tentang perjamuan kudus ini Tuhan. Dan someone that died on the cross. Seseorang sudah mati di kayu salib. Yang memberi kemurahan buat kita. Harganya mahal, tapi dia bayar buat kita. Kita dapat kemurahan pada hari ini. Siapkan hati kami pada hari ini, terima tubuh dan darah. Buka hati kami dan pikiran kami tahu Tuhan. Seseorang sudah berkorban buat kami. Supaya kami bisa berdiri pada hari ini. Seseorang sudah angkat kami dari lembah yang paling bawah, diangkat tinggi. Ditaruh di gunung batu yang tinggi. Supaya menguatkan kaki kami. Dan membuat kami bisa angkat kepala kami Tuhan. Sebab kau sudah menebus kami. Tanpa penebusan kami tertunduk Tuhan karena dosa. Tapi ketika kau menyelamatkan kami bisa angkat wajah kami dengan berani memandang Kau Tuhan. Sebab Engkau adalah matahari kami Tuhan. Yang memberikan terang dan sinar buat kami. Terima kasih Bapa. Siapkan kami hari ini. Terima tubuh dan darah-Mu. Mujizat terjadi dalam hidup kami. Ketika kami percaya kepadamu. Ada kuasa yang dialirkan dalam tubuh dan darah-Mu. Waktu kami percaya, maka dengan iman ada kuasa yang sedang dialirkan di dalam kami Tuhan. Kami makan dengan iman sore ini Tuhan. Dan mujizat kami alami dalam hidup kami Tuhan. Kami mau percaya. Waktu kami pegang tubuh dan darah-Mu, kami ucapkan setiap perkataan yang kami rindukan terjadi. Dan biar terjadi Tuhan.
Setiap apa yang kami doakan, kami ucapkan, kami pegang sudah darah-Mu. Dan kami katakan, it is finished. Sudah selesai. Dia selesaikan bagi hidupku. It is finished. Di salib Dia selesaikan. Dan aku terima mujizat pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.